Shalom, selamat pagi keluarga dari Dapur Si Juru Minum yang begitu disayangi Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita pagi ini, kita masih lagi mau mencari Tuhan dalam hidup kita. Mendekatkan diri kepada Injil ya, sebelum kita memulakan pelayanan kita sebagai juru minum di rumah kita, di tempat kerja kita, di bisnis kita. Kita terlebih dahulu datang kepada Dia yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Kita mengambil waktu bersama sekali lagi. Hari ini hari yang ke-17 kita bersama mendoakan keluarga kita. Amin. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Sambungan daripada yang kita baca semalam. Hari ini ialah kisah iman seorang ketua tentara. Ketika Yesus sampai di Kapernaum, seorang ketua tentara menjumpainya dan merayu kepadanya, "Tuan, hambaku sakit di rumah, terlantar di katil dan tidak dapat bergerak dan amat derita." Ayat ke-7, Yesus menjawab, "Baiklah, aku akan pergi menyembuhkannya." Tetapi ketua tentara itu berkata, "Usahlah Tuan datang ke rumahku, aku tidak layak menyambut Tuan ke rumahku. Perintahkanlah sahaja, tentu hambaku akan sembuh. Aku juga di bawah perintah orang atasan, dan aku ada askar di bawah tanganku. Apabila aku menyuruh seorang askar pergi, dia pun pergi. Apabila aku menyuruh askar lain mari, dia pun datang. Apabila aku menyuruh hambaku buat ini, dia melakukannya." Yesus terkagum, ayat ke-10. Yesus terkagum. Ayat yang ke-13, lalu Yesus berkata kepada ketua tentara itu, "Pulanglah. Apa yang kamu percayai itu akan terjadi." Pada ketika itu juga sembuhlah hamba ketua tentara itu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini, saat ini, kami membuka hati kami untuk berita baik ini, untuk firman-Mu datang dalam hidup kami dan memerintah. Kami percaya melalui Injil-Mu, kami akan beroleh ketenangan, kami akan beroleh kekuatan. Kami akan diperteguhkan. Saat ini kami menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan. Sebelum kami melayani orang lain, kami datang kepadamu, kami mohon Tuhan, kami diisi. Kami mau dekat kepada Bapa. Kami mau belajar dari Bapa. Kami mau meraih iman itu. Tuhan, kami memerlukan kekuatan yang hanya Engkau dapat berikan kepada kami. Ini kami, ajarilah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Ada beberapa hal yang saya ingin kita lihat bersama. Hal yang menyentuh hati saya ya, bila saya membaca firman ini awal pagi tadi. Yang pertama, sikap ketua tentara ini. Dia seorang ketua. Dia seorang ketua tentara. Di bawahnya ada ramai hamba. Sikapnya yang pertama yang menyentuh hati saya ialah bagaimana dia sendiri yang datang mencari penyelesaian bagi hambanya yang sedang sakit. Dia sungguh-sungguh mencari, dari jauh dia berjalan mencari Yesus. Dan dia yang membawa perkara itu kepada Yesus supaya hambanya ini disembuhkan. Belas kasihan seorang ketua ataupun seorang yang dipercayakan Tuhan untuk menjaga satu kawanan. Ya, satu kawanan tentara. Sama juga seperti kita. Bila kita dipercayakan di syarikat kita, atau mungkin di tempat kerja kita, atau dalam keluarga kita masing-masing dipercayakan untuk menjaga orang tua, dipercayakan untuk menjaga anak-anak. Sikap ini, dia mencari Yesus bagi pihak keluarganya, ataupun orang di bawah jagaannya yang tidak sehat. Yang kedua, sikapnya ketika berjumpa dengan Yesus, hatinya, imannya, begitu imannya teguh, begitu dia percaya. Bila Yesus mengatakan, "Ya, aku akan pergi bertemu dan menyembuhkan dia." Tetapi dia berkata, "Tidak perlu Tuhan datang ke rumahku, karena aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku," katanya. "Katakan saja dari sini, maka hambaku itu akan sembuh." Wah, ini iman. Yesus cukup kagum, ayat ke-10. Yesus kagum dengan iman orang ini. Dan apa yang terjadi? Pada saat itu juga Yesus mengatakan hambanya sembuh di sana.
Di sini Yesus mengatakan, di sana hambanya sembuh. Hari ini biar firman ini, biar cerita ini saudara, Injil ini, berita baik ini memberikan kita kekuatan. Amin. Haleluya. Kekuatan untuk percaya. Karena di bawah kita ada banyak hal, ada orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Hari ini khusus untuk anak-anak kita, kita ingin berdoa. Karena kita tidak dapat menjangkau masa depannya, itu pertama. Tetapi di dalam doa kita pada hari ini, kita membawa di hadapan Tuhan. Apa yang penting bagi kita, tentunya penting bagi Bapak kita. Seperti juga dalam case ini, apa yang penting bagi ketua tentara ini, yaitu hambanya untuk sehat semula, juga penting bagi Yesus. Bila Yesus melihat imannya, Yesus melakukan bagi pihaknya. Amin. Kalau kita berkata kepada Tuhan, membawa keluarga kita kepada Tuhan, ini anak-anakku, ini suamiku, ini orang tuaku, ini adik-beradikku, ku bawa kepadamu Tuhan. Pada saat Tuhan mendengarkan, sembuhkan Tuhan, bimbing anak-anakku dalam pelajaran, mereka sangat lemah. Berikan mereka kepandaian itu, hikmat itu yang datang daripadamu. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab pada saat itu juga. Kalau hal itu harus dikabulkan 5 tahun, 10 tahun dari sekarang, karena itu adalah masa depan anak-anak kita. Pada hari ini sudah berada di tangannya Dia. Pada saatnya Dia akan melakukan bagi kita. Atau mungkin saat ini, seperti keadaan ini, anak kita jauh dari kita. Pada saat kita mengatakan di sini kita bertemu dengan Yesus. Di sana Tuhan datang. Kuasa Yesus itu sendiri, kuasa Tuhan kita itu sendiri bekerja di sana. Bila Dia melihat iman kita sebagai ibunya di sini. Amin. Saya berharap, saya berdoa supaya Injil ini meneguhkan kita saudara. Tentang pribadinya Yesus. Belajar daripada pribadi tentara ini, seorang ketua. Ya. Haleluya. Mari kita meresponi firman ini di dalam doa. Kita akan menyanyikan satu lagu ini sebagai puji-pujian kita. Kita mau mengagungkan Tuhan. Pada saat Dia kita agungkan, hatinya senang. Karena untuk apakah kita ini diciptakan? Selain untuk memuji dan menyembah Dia. Amin. Karena Dia tidak memerlukan apa-apa dari kita. Selain daripada diri kita ini kita persembahkan bagi Dia. Tujuan kita diciptakan adalah untuk menjadi temannya. Satu cara kita datang kepada Dia ialah dengan mengagungkan Dia. Ya, menyembah Dia. Kalau kita boleh menyanyi, kita menyanyi. Kalau kita dapat membaca, kita membaca firman Tuhan. Ini semua cara kita mendekatkan diri kepada Dia. Mari kita naikkan pujian ini. Kita beri kemuliaan. Betapa Yesus kita luar biasa. Amin. Betapa Yesus kita punya kuasa. Amin. Pada saat kita berdoa, mukjizat itu nyata. Pada saat kita berdoa, kita menyerahkan segala-gala yang kita rasa tidak mungkin itu, di dalam tangannya akan menjadi mungkin. Apa yang tidak mampu bagi kita, mampu bagi Dia. Bahagian kita saudara adalah untuk berdoa. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan, berikan kemuliaan kepadanya. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, amin, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikan Dia kemuliaan melalui lagu ini. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku
Ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Yes, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Dalam keterbatasan kami melihat kuasa-Mu Tuhan. Dalam kelemahan kami melihat Engkau. Kami menyerahkan pengharapan kami hanya kepadamu untuk masa depan anak-anak kami. Kami berdoa, kami ibu-ibu datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan masa depan anak kami yang kami tidak dapat lihat. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau dapat melihat apa yang akan terjadi pada masa hadapan. Haleluya. Saat ini kami membawa mereka, meski mereka masih kecil, mereka sedang bersekolah, atau mereka sedang berada di bangku university, di college. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan, ke dalam pimpinan dan bimbingan Tuhan. Kami bawa mereka Tuhan ke hadapan-Mu. Pimpinlah tangan mereka. Pimpinlah mereka ke jalan yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Karena kami percaya perancangan Tuhan dalam hidup mereka adalah perancangan terbaik. Tuhan, kami berdoa supaya masa depan mereka Tuhan terpelihara, terjaga. Kebajikan-Mu dan kemurahan-Mu akan mengikuti mereka di sepanjang umur mereka. Jadikan mereka anak-anak yang mengenal Bapa, anak-anak yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang dekat kepada firman-Mu ya Tuhan. Yang sudi, yang sanggup, yang mahu untuk dibimbing dalam kehidupan mereka. Yang meninggikan Engkau di setiap jalan mereka. Dan jadikan mereka Tuhan berkecukupan dalam segala hal. Dan apa yang lebih Tuhan berikan kepada mereka, biarkan mereka menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Jadikan anak-anak kami Tuhan, anak-anak yang akan memuliakan Engkau sepanjang umur mereka. Terima kasih, berkatilah masa depan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Berkatilah generasi kami. Pada hari ini kami membawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada saat kami membawa seperti ketua tentara itu di sini, kami percaya di masa depan kami Tuhan sudah campur tangan. Masa depan anak-anak kami Tuhan sudah campur tangan. Walaupun kami berada jauh daripada anak-anak kami Tuhan, tetapi di sini kami berdoa, di sana Tuhan bersama dengan mereka menyatakan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya saudara. Pada saat kita berdoa, kita percaya bahwa di sini kita berdoa, di sana anak-anak kita yang jauh daripada kita, orang-orang tersayang yang jauh, mungkin ibu bapak kita, adik-beradik kita, di sana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Hari ini kita berdoa, esok lusa, masa depan 5 tahun, 10 tahun akan datang, mereka sudah berada di dalam tangan Tuhan. Jangan kita tidak berdoa. Ini saja cara kita boleh campur tangan dalam urusan masa depan anak-anak kita. Ini saja cara kita dengan berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mencatat doa-doa kita. Tidak pernah dibiarkannya sepatah kata pun yang keluar dari mulut kita ketika kita berdoa dalam nama Yesus dibiarkannya sia-sia. Tapi semuanya akan diberikannya tepat pada masanya. Tuhan memberkati saudara. Di dalam nama Yesus kita sudah berdoa. Amin.